Halo rekan semua, kembali berjumpa dengan saya di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, berbicara mengenai bisnis atau usaha ternak ayam, sebenarnya ada satu clue atau ada satu kunci di mana kita bisa menembus pasar dengan lebih mudah dan kita bisa mendapatkan pembeli yang banyak atau bahkan bisa mendapatkan pembeli yang rutin dalam usaha kita beternak ayam. Nah, sebenarnya kuncinya jelas dan bukannya tidak bisa dicapai, namun banyak sekali peternak-peternak yang tidak bisa mengaplikasikan hal ini atau kurang tahu bahwa sistem yang akan saya sebutkan ini bagus jika bisa diterapkan, karena nanti dalam menembus pasarnya akan lebih mudah dan lebih terarah lagi. Sistemnya seperti apa? Sebenarnya saya sudah membuktikan bahwa untuk dapat bisa melakukan penjualan secara rutin, untuk dapat menghasilkan uang dari ternak ayam secara terus-menerus dan bisa dipastikan, sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu pasokan atau stok. Nah, titiknya di sini. Jadi kalau kita bergerak di bidang ayam kampung asli atau ayam kampung, kita bisa memanfaatkan kekuatan dari brand ayam kampung ini untuk dasarnya. Kemudian tidak perlu sebenarnya atau kurang perlu kita membesarkan skala produksinya, artinya terlalu besar sampai ribuan ekor misalnya. Itu kita bisa mulai dari skala yang kecil namun bisa menjaga produksi atau bisa menjaga ketersediaan panenan ayam. Saya sudah pernah menyebutkan pada beberapa video yang lalu, saya sudah pernah menyinggungnya bahwa kalau kita bisa memiliki stok yang kontinu terus-menerus di peternakan kita, maka kita akan lebih mudah lagi dalam mencari pasar yang baru, dalam menjajakan barang dagangan yang kita miliki. Nah, kebanyakan masalahnya di sini. Ketika kita sudah punya ayam, kita sudah punya panenan, baru kita akan cari jual. Kita akan cari pelanggan atau kita akan cari pembeli. Setelah itu besok kita tidak punya lagi ayam. Kita melihara lagi dulu, setelah sekian hari atau sekian bulan baru kita nyari lagi seperti itu. Nah, kalau untuk rekan-rekan semua yang berkutat di bidang ayam kampung, khususnya ternak ayam kampung asli, itu sebenarnya bisa menyiasatinya. Menyiasatinya yaitu dengan sistem yang bukan model seperti tadi, dengan sistem yang kontinu ada secara terus-menerus. Artinya seperti ini, ketika ada orang butuh pada hari ini, butuh ayam 5 ekor, ada di peternakan kita. Besok ketika ada orang butuh 10 ekor ayam, ada di peternakan kita. Besoknya lagi kalau ada orang yang butuh 100 ekor ayam, di peternakan kita juga masih ada. Nah, intinya seperti itu. Intinya adalah kita punya stok yang cukup sesuai dengan kapasitas yang sedang kita target. Sebagai contoh, misalnya kita punya kapasitas kandang 100 ekor. Jadi harus kita pastikan bahwa misalnya 100 ekor yang bisa terjual itu 50 ekor misalnya. Harus kita pastikan bahwa konstan seperti itu setiap hari, setiap saat. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa menggali pasar yang lebih bagus. Artinya kita bisa membidik partner lain. Contoh misalnya rumah makan, saya bisa memberikan stok setiap harinya 5 ekor ayam.
sebagai contoh, atau 10 ekor ayam setiap hari, dan itu ada terus. Nah, ini dia yang hal seperti ini yang jarang disadari oleh para peternak, khususnya peternak kecil ya. Kalau skalanya peternak-peternak ayam pedaging yang seperti broiler itu seperti itu memang tidak bisa. Tetapi kalau kita bergerak di peternakan ayam kampung asli seperti ini dengan skala yang terbatas, itu akan lebih baik kalau kita bisa membuat sistem seperti itu. Nah Mas, gimana kalau setiap hari ada, berarti harus setiap hari menetas, harus setiap hari bertelur? Tidak harus seperti itu. Jadi kita bisa misalnya kita berada pada titik jual dengan harga yang agak rendah, kita jual sebagian saja, kemudian yang lain kita tahan. Seperti itu, untuk menjaga pasokan. Nanti ketika harga stabil, baru kita keluarkan. Seperti itu, bisa. Walaupun indukan bertelur menetas, kita dapat tetasan itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bisa sistemnya dibuat seperti itu. Dan saya sudah pernah melakukannya. Hal semacam ini menjadi catatan khusus dari saya, karena kenapa? Beberapa kali, bahkan sering saya ketika ingin menarget satu pembeli, kemudian pembeli tersebut itu punya kapasitas, artinya kebutuhannya jelas, satu hari berapa, kemudian harganya juga enjoy. Nah, selalu tantangannya di situ, Mas bisa pasok enggak? Nah, padahal ini ayam kampung asli. Jadi kalau ayam kampung, ayam broiler atau seperti lainnya mungkin skalanya yang besar, ribuan atau 500-an ke atas. Tetapi kalau untuk ayam kampung asli ini, kita dengan skala yang terbatas ini masih bisa kita akali atau kita siasati seperti itu. Nah, dengan sistem seperti itu, jadi ketika kita punya stok yang kontinu terus-menerus, orang akan lebih mudah terbuka sama kita. Jadi misalnya kebutuhan si A itu 10 ekor per harinya, kita bisa masuk 5 ekor per hari, dia masih bisa terbuka. Kalau kita bisa menyetok atau menyediakan 50% dari kebutuhan dia, tetapi kita continue bisa dan meyakinkan, itu kemungkinan terbuka lebar, masih ada peluang untuk kita menembusnya. Tetapi kalau kita hanya jual satu kali, orang juga akan malas, nggak bisa untuk langganan seperti itu ya. Nanti saya cari bahan lagi susah, saya cari ayam lagi susah kalau saya lepas dari pemasok yang sebelumnya. Nah seperti itu. Nah ini untuk rekan-rekan semua yang punya target, punya stok populasi ayam yang lumayan di atas 50 ekor atau 100 ekor lebih, buat seperti itu akan jauh lebih bagus. Jadi pasokan terjaga, kemudian kita bisa maintain dengan konsumen, bisa kerjasama dengan konsumen, itu saja sudah sangat bagus. Semakin banyak, nanti kalau 1 atau 2 konsumen sudah kita handle dengan bagus, kita bisa tingkatkan populasi sesuai dengan kemampuan atau kemauan kita. Intinya seperti itu. Rekan peternak semua, sistem seperti ini memiliki kelebihan. Yang pertama, jelas dengan menggunakan sistem seperti ini kita bisa menarget untuk langsung menjual kepada konsumen, tidak melalui pedagang kecil ataupun tengkulak. Nah itu. Kemudian kalau masalah ribet atau enggak ribetnya, worth it atau sepadan, karena kita akan mendapatkan harga yang cukup bagus jika kita bandingkan dengan kita jual pada tengkulak. Kemudian dengan sistem seperti ini, saya sebenarnya sangat berharap untuk rekan-rekan semua yang menjalankan usaha ternak ayam kampung asli skala rumahan, skala kecil ya, bisa mengaplikasikan sistem seperti ini sehingga bisa terjadi penjualan secara terus-menerus dengan harga yang cukup bagus. Dengan begitu, meskipun usahanya skala kecil, tetapi hasilnya tentu akan lebih baik lagi.
Kalau untuk rekan-rekan semua yang sudah lama berkutat di bidang peternakan ayam, membuat sistem seperti ini memang saya akui tingkat kesulitannya juga lebih. Artinya pada satu titik, satu waktu kita harus mengurus berbagai macam usia ayam. Pada satu titik kita harus mengurus indukan untuk menghasilkan telur, kita harus mengurus telur supaya jadi DOC, kita harus membesarkan DOC, kita harus melakukan perawatan DOC, pembesaran ayam, kemudian kita harus sortir, kita harus jual. Itu pada satu waktu bersamaan kita melakukan seperti itu. Memang jujur sistem seperti ini memang agak ribet dan memerlukan ekstra pikiran, kemudian tenaga juga agak lumayan. Namun rekan semua, kalau kita sudah ketemu, artinya sudah terjadi perputaran yang sempurna, sistemnya sudah berjalan, itu semua bisa dijalankan. Artinya walaupun terlihat repot, terlihat rumit, tetapi masih bisa dijalankan, dan itu bisa dengan takaran mudah. Ketika kita sudah menjalankan sistem ini, kemudian sudah berjalan dengan baik, maka semuanya akan lebih mudah lagi nantinya, karena kita nanti bisa buat segala sesuatunya terjadwal. Itu sudah jelas, mulai dari penetasannya seperti apa, kemudian peremajaan indukan seperti apa, itu nanti akan berjalan dengan sendirinya, dan itu tidak akan rumit kalau sudah berjalan. Tetapi yang paling berat, jujur saya katakan yang paling berat itu memang pada siklus-siklus awal. Siklus awal di mana kita akan memelihara ternak ayam ini sampai usia tertentu baru bisa kita jual. Setiap hari kita urus, tetapi kita tidak dapat uang. Dapat uangnya nanti kalau sudah jual. Nah, untuk ayam kampung asli misalnya kalau target jualnya 4 bulan, ya mulai dari 0 bulan sampai 4 bulan itu pertama. Yang paling berat di situ. Kalau target kita jual besar sampai 6 bulan, ya 6 bulan pertama itu. Kalau kita target jualnya kecil, usia 3 bulan misalnya, ya 3 bulan pertama itu yang paling berat di situ. Tetapi selepas dari itu kita sudah mulai menjalankan sistem dan akan lebih mudah. Rekan-rekan peternak semua, saya yakin jika rekan semua bisa mengaplikasikan sistem seperti ini, peternakan kita bisa akan mendapatkan manfaat yang lebih bagus. Artinya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih, penjualan yang harganya lebih tinggi, kemudian penjualan yang lebih pasti lagi. Nah, itulah tadi sedikit gambaran dari saya bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang lebih untuk ternak ayam skala rumahan. Bagaimana kita bisa sukses ternak ayam dengan modal sistem seperti itu tadi, khususnya untuk ternak ayam kampung. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya secara pribadi minta maaf kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, salam sukses, dan sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.